Shalom, saudara Tuhan, kembali kita dalam renungan pagi hari ini dan kita sedang bahas tentang perubahan serupa dengan gambar Kristus. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, ini bagian terakhir kita bicara tentang perubahan dan saudara bisa menyelidiki lagi kebenaran firman Tuhan dan saudara akan diperkaya dan pewahyuan yang Tuhan berikan begitu luar biasa di dalam kehidupan saudara ketika saudara menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Di bagian terakhir ini kita melihat tentang kisah daripada Sakyus yang telah berubah karena menerima Yesus, kerinduan, dan Yesus meresponi dengan dia mampir di rumahnya atau menginap di rumahnya. Dan apa yang terjadi? Namanya aja perubahan, pasti harus ada yang berubah. Kalau kita bicara perubahan tapi tanpa perubahan, itu artinya hal yang kurang pas. Kalau kita bicara perubahan, pasti harus ada perubahan yang terjadi. Dan perubahan itu bisa dilihat, bisa dinikmati oleh orang lain. Apakah hidup saudara sudah berubah dan bisa dinikmati oleh orang lain? Itu hal yang lebih penting dalam hidup ini. Kita akan lihat di dalam Lukas 19 ayat yang ke-8 dikatakan, apa yang dikatakan oleh Sakyus. Tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Bukankah ini sebuah perubahan? Bagi pemungut cukai, uang adalah segala-galanya. Bagi pemungut cukai, harta adalah fokus yang utama. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus Kristus dengan kerinduan yang dia miliki dan Tuhan meresponi akan kerinduan Sakyus dan sehingga dia mampir di rumahnya, yang terjadi ia berkata kepada Tuhan, Tuhan, separuh hartaku akan kubagikan, kuberikan kepada orang miskin. Hal ini belum pernah terjadi dalam kehidupan Sakyus. Tapi perjumpaan dia dengan Yesus, itu ada perubahan yang bisa dirasakan oleh orang lain, karena orang lain akan menerima bagian spesial orang-orang miskin, menerima bagian harta daripada Sakyus. Perubahan ini akan terjadi ketika kita punya kerinduan, dan kerinduan Tuhan meresponi, dan respon dari Tuhan membuat kita berubah. Biar hidup kita ini adalah hidup yang berubah, otomatis berubah menjadi baik, berubah menjadi serupa dengan Kristus, merubah menjadi serupa dengan gambar anaknya. Dan kerinduan inilah yang harus kita miliki. Kerinduan ini sama dengan kerinduan Bapa di surga, supaya kita serupa dengan gambar anaknya. Biarlah hidup sudah berubah di dalam perjalanan hidup ini. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi dengan tema yang lain. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Biarlah kami berubah dalam hidup ini, serupa dengan gambar anaknya, Yesus Kristus. Haleluya, amin.